Kemudian catatan ke-6, jika memang benar-benar terjadi penempatan antar kabupaten provinsi dan tidak siap melaksanakannya, maka rekan-rekan yang PG itu boleh menolak dan tidak di blacklist. Nah, ini Bapak Ibu, poin ke-6 ini memberikan kelonggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kembali kami akan mengupdate info P3K terkait 8 catatan tentang data lulus passing grade, mobil khusus bagi rekan-rekan yang penempatannya di luar instansi. Dari 8 catatan ini didapati bahwa data yang tersebar adalah valid tetapi belum final. Untuk melihat 8 catatan itu, ikuti video ini sampai selesai. Namun sekali lagi kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan sampaikan hasil pertemuan dengan Kabid GTK tentang data lulus passing grade seleksi P3K yang beredar. Mudah-mudahan saja informasi ini akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, dari data yang kita dapatkan dari Excel yang sudah tersebar luas ini, untuk rekan-rekan yang status mendapatkan kuota, ini ada yang mendapatkan penempatan di sekolah induk, ada yang mendapatkan penempatan non sekolah induk tetapi dalam instansi, namun ada juga yang mendapatkan penempatan di luar instansi. Bapak Ibu, di sini kita mendapati informasi terkini, yakni terkait 8 catatan yang disampaikan melalui hasil pertemuan audiensi ini ya, pertemuan dengan Pak Chandra Kabid GTK Tulung Agung. Yang pertama didapatkan bahwa data yang beredar mengenai penempatan yang lulus passing grade memang benar adanya. Nah, ini jadi data-data yang dilihat ini Bapak Ibu, yang kita lihat dalam file Excel ini. Jadi ini adalah benar adanya Bapak Ibu, karena memang ini memuat data yang sangat fix. Sampai dengan nomor NIK juga ada di sini, sampai dengan data nomor peserta dan sebagainya semuanya lengkap. Berarti ini adalah benar. Kemudian setelah kita dapati data yang beredar ini adalah memang benar adanya, dan itu dikatakan adalah data simulasi penempatan sebelum pelaksanaan rakor, sebelum ada penambahan kuota formasi. Nah, ini adalah catatan yang sangat dapat diterima Bapak Ibu, karena memang data yang lulus passing grade yang ada dalam file Excel itu benar-benar sama persis dengan data Bapak Ibu yang lulus passing grade. Kemudian informasi kedua, bahwa menurut analisa Pak Chandra Kabid GTK ini, data itu belum final dan masih bisa berubah karena belum ditambahkan kuota formasi setelah rakor. Tetap harus menunggu hasil secara resmi di laman Kemdikbud atau SSCSN karena memang belum launching. Sampai saat ini kita belum mendapati hasil tanggal yang jelas terkait pelaksanaan P3K tahun 2022, karena dari lini masa yang ditetapkan Kemdikbud Agustus itu sudah penempatan, namun itu semua dibantah oleh BKN karena BKN saat ini fokus untuk pendataan. Bahkan pendataan itu juga dilakukan untuk rekan-rekan yang lulus passing grade, ya, di mana di laman JPNN disebutkan guru lulus passing grade itu masuk pendataan honorer, dan disebutkan di sini penjelasan Panselnas bikin tenang. Ya, pada prinsipnya sebenarnya rekan-rekan passing grade ini sudah tenang dari awal, karena jelas sudah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan prioritas pertama. Namun tentu saja statement BKN yang akan memasukkan kembali data passing grade ke dalam database mentah ini tentu akan menyebabkan proses seleksi P3K tahun 2022 menjadi molor kembali. Kemudian yang ketiga disebutkan penempatan yang paling aman adalah yang di sekolah induk, karena tidak mungkin tergeser. Sedangkan yang ditempatkan di sekolah bukan induk sifatnya belum final alias abu-abu, karena berdasarkan Permenpan tidak ada geser-menggeser kecuali tidak ada GTT induk yang PG di formasi tersebut dan jumlah kebutuhannya banyak melebihi GTT induk yang PG dan linear dengan formasi tersebut. Ya, poin ketiga ini jelas Bapak Ibu sesuai dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, di mana rekan-rekan pasti akan ditempatkan di sekolah induk jika ada formasi, namun jika tidak ada formasinya baru ditempatkan di luar induk tetapi masih di dalam instansi.
Sehingga apabila rekan-rekan semua mendapati data yang terdapat di dalam Excel ini rekan-rekan ditempatkan di luar daripada induk, maka sebenarnya data itu nanti akan direvisi sesuai dengan fakta yang kami sampaikan di video sebelumnya dari Dinas Pendidikan, bahwa itu adalah data awal soal optimalisasi. Kemudian catatan keempat di sini adalah formasi terbaru yang diajukan 1440 tetap mengacu pada PG-nya di formasi. Ini 1440 ini untuk wilayah Tulungagung ya. Jadi tetap mengacu pada PG-nya di formasi apa dianya. Belum ada juknis lebih lanjut terkait konversi nilai yang diperoleh saat tes tahun kemarin dengan linearitas ijazah. Ini tambahan terkait usulan formasi. Artinya memang tidak ada kejelasan lanjutan apakah rekan-rekan yang sebenarnya dalam linearitas ijazah dengan formasi yang dilamar itu tidak cocok akan ada disesuaikan kembali, itu harus menunggu juknis Bapak Ibu. Walaupun ada kebijakan yang memberikan kelonggaran bahwa rekan-rekan bisa mengajar lintas instansi ataupun lintas jenjang, namun itu belum ada juknis yang formal yang dikeluarkan oleh Panselnas. Kemudian yang kelima, permasalahan penempatan yang di luar kabupaten ataupun provinsi juga terjadi di kabupaten lain. Jadi ini sudah menjadi isu nasional di P3K tahun 2022 antar kabupaten provinsi belum melakukan koordinasi apapun apakah menerima atau menolak adanya P3K yang masuk dari daerah lain. Jadi Bapak Ibu, kalau ada rekan-rekan yang memang datanya seperti tadi masuk ke luar daerah, maka sebenarnya dalam catatan hasil pertemuan dengan Pak Chandra Kabid GTK ini sebenarnya belum ada Bapak Ibu, belum ada sama sekali koordinasi apakah Pemda itu menerima atau menolak. Karena pada prinsipnya setiap daerah itu memiliki beban yang sama ya. Ini terkait anggaran dan tidak mudah untuk menerima begitu saja guru-guru yang masuk dari daerah lain. Kemudian catatan keenam, jika memang benar-benar terjadi penempatan antar kabupaten provinsi dan tidak siap melaksanakannya, maka rekan-rekan yang PG itu boleh menolak dan tidak di blacklist. Nah ini Bapak Ibu, poin keenam ini memberikan kelonggaran bahwa apabila Bapak Ibu memang sebenarnya dalam catatan itu nanti akan ada penempatan di luar induk ataupun di luar kabupaten kota ataupun provinsi Bapak Ibu, maka kalau Bapak Ibu tidak bersedia, makanya disebutkan ditawarkan ya. Ditawarkan sebagai bentuk pilihan kepada Bapak Ibu apakah mau menerima ataupun menolak. Kalaupun Bapak Ibu menolak ditempatkan di luar daerah, maka itu tidak menjadi persoalan dan data Bapak Ibu tidak di blacklist ataupun tidak dibatalkan. Kemudian di poin ketujuh disebutkan jika menolak penempatan maka akan masuk cloud atau daftar tunggu. Nah ini adalah kemungkinan yang dapat diterima bahwa jika Bapak Ibu menolak untuk ditempatkan karena penempatan di luar instansi itu ataupun tawaran dari luar instansi itu kan merupakan skema. Kalau Bapak Ibu tidak menerima skema yang ditawarkan maka Bapak Ibu akan masuk cloud. Ini persis seperti informasi yang kami jelaskan pada video sebelumnya bahwa jika rekan-rekan itu tidak ditempatkan maka rekan-rekan semua masuk cloud ya. Itu tergantung dari Pemda apakah akan menambah atau tidak. Kemudian poin terakhir yang ke-8 bahwa PGRI Tulungagung dan PGRI lainnya terus berusaha melakukan koordinasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan P3K. Sebenarnya pemerintah sangat mudah mengangkat 193.000 guru PG 2021 ini, apalagi saat ini di Indonesia telah berevolusi menjadi negara maju. Hutan menjadi ibu kota negara, lautan pun dibuatkan jembatan. Apa sih yang nggak bisa dibuat di Indonesia? Ya ini adalah semacam sindiran halus ya bagi pemangku kepentingan pendidikan khususnya terkait masalah honorer saat ini. Yang jadi masalah adalah PR pemerintah selanjutnya yang berupa tuntutan pengangkatan ASN oleh guru dan pegawai honorer di sekolah negeri. Padahal di awal kerja mereka sudah teken perjanjian untuk tidak menuntut jadi ASN. Ya, ini sudah menjadi kesepakatan di dalam nota kesepahaman bahwa memang tidak dituntut menjadi ASN. Namun dengan adanya rencana penghapusan honorer dan ini menjadi program pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer di Indonesia, maka tentu pengangkatan ASN yang apalagi yang sudah lulus passing grade ini menjadi hak daripada rekan-rekan yang lulus passing grade dan menjadi kewajiban oleh pemerintah. Jumlah honorer yang mengabdi di sekolah negeri ini sangat misterius karena tiap tahun selalu membludak. Nah, saat ini kita ketahui sedang ada pendataan
Dan kita khawatir akan ada saja data-data siluman yang akan masuk di dalam database terbaru. Kemudian terkait skema penempatan, di sini disebutkan pemerintah memecahkan lagi data yang PG itu. Pertama menjadi guru yang mendapat sekolah induk, ya. Ini otomatis yang mendapatkan Satminkal induknya. Kemudian guru yang mendapatkan non induk tetapi dalam instansi. Kemudian guru induk antar instansi. Kemudian belum dapat ditempatkan. Kemudian ada satu lagi yang kelima, itu adalah ditawarkan ke luar daerah, ya. Ditawarkan. Kalau ini adalah di luar ditempatkan, kalau itu ditawarkan ke luar daerah. Ini tertera di dalam aplikasi SIM PGP 3K. Ya, demikian Bapak Ibu informasi terkini terkait 8 catatan hasil audiensi terkait data-data rekan-rekan yang lulus passing grade yang tersebar luas, dan sampai saat ini boleh dikatakan hampir semua rekan-rekan yang PG mendapatkan hasil tersebut. Semoga kita segera mendapatkan informasi resmi dari Panselnas terkait penempatan rekan-rekan semua. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.